Halo teman-teman, selamat datang di Livestream AdSense Indonesia. Nama saya Jenny dan saya adalah Strategic Partnership Manager-nya AdSense, dan saya adalah seorang konsultan untuk optimisasi pendapatan. Dan hari ini saya akan sharing berbagai tips optimasi untuk mobile web, dan juga terima kasih banget buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan di topik pembahasan kami. Sekaligus juga nanti di ending live stream kita akan ada Q&A. Di sana saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang baru bergabung dan ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung ke situs live stream kami. Di pojok kiri bawah kita ada tombol untuk mengajukan pertanyaan. Nah, udah pada siap untuk materi hari ini? Sebelum kita mulai, saya pengen nanya nih, berapa persen sih user teman-teman yang berasal dari mobile? Dan data ini sebenarnya gampang banget untuk dicari. Kita tinggal datang ke front end-nya AdSense. Di bagian performance report, bisa klik common report lalu platform. Saya tunjukkan ya sebentar. Mungkin saya akan memberikan sekitar 1-2 menit buat teman-teman yang ingin mengecek data situs masing-masing. Dan buat teman-teman di live stream yang sudah tahu jawabannya, mungkin juga bisa sharing di YouTube chat berapa persen user yang dari mobile. Ya, tenang aja, saya akan tunggu sekitar 1 menit lagi untuk teman-teman cek statistik user dari mobile. Buat yang udah dapat angkanya, mungkin bisa sharing di chat live streamnya YouTube. Dani 90%, oke. Ada lagi yang mau sharing? Oke, saya tunggu sebentar lagi ya, buat 2 atau 3 sharing lagi. Anak santai 30,37%. Oke. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya mengajak teman-teman untuk cek data presentasi user yang berasal dari mobile. Caranya tinggal ke front end AdSense, klik performance report, lalu klik common report, lalu klik platform, dan coba cek presentasi user dari high-end mobile device atau smartphone. Ada lagi yang mau sharing? Atau saya langsung lanjutin aja? Oke, kita lihat dari teman-teman yang sudah sharing saat ini, mayoritas memiliki user yang berasal dari mobile, dan ada beberapa teman-teman juga yang mungkin usernya lebih banyak berasal dari desktop atau tablet. Jangan khawatir, ini tetap akan relevan buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang bertanya kenapa sih kok user saya banyak banget yang dari mobile, ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Sudah sejak dari tahun 2010, penjualan smartphone itu melampaui penjualan PC. Dan sebenarnya tren ini akan semakin lama semakin ketara. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang presentasi user dari mobile-nya masih belum terlalu banyak, mungkin bisa expect akan makin tambah banyak user yang berasal dari mobile. Dan tren ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga udah ketara di seluruh dunia. Namun Indonesia adalah negara yang unik di mana presentasi user dari mobile itu jauh lebih besar daripada presentasi dari desktop. Nah, sekarang semuanya udah pada yakin belum situsnya sudah siap untuk mobile? Siapa yang sudah pede kalau situsnya udah ready buat mobile traffic?
Buat yang belum yakin, don't worry, hari ini kita akan membahas optimasi situs mobile, nggak hanya dari segi iklan saja, tapi dari UI UX, dan juga dari banyak permintaan teman-teman yang sudah request, kita akan memberikan sedikit panduan kebijakan AdSense di akhir presentasi. Hari ini kita akan menggunakan banyak tools dan juga ada beberapa konten-konten yang link tutorialnya akan kami posting. Jadi pastikan teman-teman untuk mendownload materi presentasi. Ini bisa ditemukan di situs Livestream AdSense Indonesia di pojok kanan bawah. Atau jika teman-teman ingin menggunakan GoLink, bisa ke goo.gl/e1a4lt. Langsung aja, sebelum kita mulai, saya pengen sharing dikit nih. Banyak banget teman-teman yang menanyakan revenue itu faktornya apa aja sih? Ada 3 main faktor yang harus diperhatikan. Satu adalah jumlah impresi, CTR, dan yang ketiga adalah CPC. CTR itu adalah click through rate, jadi rasio antara jumlah klik dengan jumlah impresi. Dan hari ini kita akan sharing sedikit bagaimana UI UX serta optimasi iklan dapat mempengaruhi ketiga faktor ini. Saya akan sharing sekilas faktor-faktor lain yang mempengaruhi masing-masing subfaktor ini, dan juga nanti saya akan deep dive secara cepat. Untuk impresi ada 2 faktor, yaitu page view dan jumlah iklan per halaman. Untuk CTR ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu ukuran dan penempatan iklan. Dan nanti saya juga akan memperkenalkan Active View yang bisa membantu teman-teman mengoptimasi penempatan iklan teman-teman. Dan CPC merupakan satu hal yang banyak ditanyakan teman-teman. Nanti juga saya akan sedikit sharing faktor apa saja yang menentukan CPC dan bagaimana cara mengoptimasi CPC untuk situs teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang merasa suaranya kurang besar, mungkin bisa mencoba live stream lewat YouTube, suaranya akan lebih besar. Oke, kita langsung aja deep dive ke UI UX. Jadi UI UX itu kenapa sih penting? UI UX itu adalah user experience buat teman-teman yang nanya. Ini dapat membantu untuk menumbuhkan page view. Seperti yang kita tahu, page view itu banyak banget faktornya. Pertama, kita harus mikirin tentang akuisisi user baru. Dan akuisisi user baru ini dapat dilakukan dengan banyak hal, entah itu cross-linking, block walking, advertising, ataupun juga sharing konten di media sosial. Tapi yang penting adalah setelah mengakuisisi user baru, kita juga harus meretensi user. Artinya setelah user membuka situs teman-teman, bagaimana caranya supaya mereka akan kembali lagi ke situs teman-teman. Dan nggak cuma itu aja, setelah meretensi user, setelah user kembali ke situs, kita juga ingin mengusahakan supaya user membaca konten yang lebih banyak. Dan kedua hal yang saya highlight di warna kuning ini dapat dimaksimalkan dengan UI UX yang optimal. Dan seperti yang tadi dilihat teman-teman, ada banyak banget platform yang digunakan user kita. Beberapa dari teman-teman memiliki user mayoritas dari mobile dan beberapa memiliki user dari desktop. Intinya adalah kita tidak hanya fokus ke mayoritas user, tapi kita juga ingin mengakomodasi semua user kita. Entah itu mereka dari desktop, entah itu dari tablet, ataupun dari handphone. Nah, satu hal yang perlu dipikirkan adalah untuk membuat layout yang responsif untuk multi-screen. Coba bayangkan dari segi user, jika situs teman-teman cuma dari desktop saja, ketika dia buka dari perangkat smartphone, maka user akan mengalami user experience yang tidak optimal. Mereka harus zoom in dan navigasinya akan sangat susah sekali. Dan research telah membuktikan bahwa sekitar 61% user akan meninggalkan situs yang tidak mobile friendly karena mereka akan sulit menemukan konten yang mereka cari dengan mudah. Jadi teman-teman harus ingat untuk mempermudah navigasi situs mobile teman-teman. Dan gak cuma itu aja, pastikan situs teman-teman juga touch friendly. Artinya clickable area tidak terlalu kecil, karena jika terlalu kecil akan susah untuk diklik menggunakan jari, dan ini dapat menyebabkan kesalahan klik.
Dan seringkali hal inilah yang membuat user frustasi. Selain itu, pastikan juga ukuran tulisan optimal, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil sampai user harus zoom in. Buat teman-teman yang kurang gitu pede bagaimana apakah situsnya udah mobile friendly, kita ada tool gratis namanya Mobile Friendly Test. Nanti jangan lupa untuk download konten kita, akan saya lampirkan linknya di sini. Cuma buat teman-teman yang ingin nyoba langsung, bisa langsung Google aja Mobile Friendly Test. Di hasil search yang pertama itu adalah tool kami. Teman-teman tinggal memasukkan URL situs teman-teman, klik analyze, dan di sana kita akan memberikan hasilnya. Dan kenapa sih harus membuat situs yang mobile friendly? Sebenarnya ada dua alasan. Satu, kebanyakan pengunjung yang browsing melalui smartphone, 74% akan lebih banyak kembali ke situs teman-teman jika situs teman-teman sudah mobile friendly. Dan gak cuma itu doang, banyak banget dari kalian yang mengandalkan traffic dari SEO. Nah, buat yang belum tahu, dari segi Google Search saat ini, kita lebih memprioritisasikan situs yang mobile friendly dibanding situs yang desktop only. Nah, kita tadi udah ngomongin tentang memiliki situs yang mobile friendly. Selain mobile friendly, apalagi sih yang bisa kita tingkatkan dari segi UI dan UX? Jadi tahun lalu kita membuat sebuah survei di mana kita menanyakan para pengguna situs hal apa yang mereka paling tidak sukai saat browsing melalui smartphone. Nah, awalnya kita menyangka interstitial merupakan hal yang paling banyak di vote. Tapi pada kenyataannya, menunggu halaman yang lambat adalah faktor utama yang paling tidak disukai seorang pengunjung yang menggunakan perangkat smartphone. Ini membuktikan bahwa walaupun ada concern mengenai iklan dan user experience, para pembaca situs teman-teman mengerti bahwa teman-teman harus menggunakan iklan untuk menciptakan konten berkualitas secara gratis dan konsisten. Sebaliknya, secara kontras, 60% dari user mengekspek halaman situs mobile dapat di-loading dalam waktu 3 detik. Dan hal ini sebenarnya kontras banget dengan realita karena rata-rata kecepatan situs itu sekitar 6-10 detik untuk loading. Nah, jadi bagaimana? Ntar saya akan memberikan tipsnya. Cuman satu hal lagi yang harus diingat, kecepatan situs itu penting banget karena menurut research yang dilakukan Kissmetrics, 51 pengunjung akan meninggalkan situs jika situs tersebut membutuhkan 10 detik untuk loading. Nah, mungkin bisa dipikirkan juga, dan mungkin yang lagi pegang HP boleh coba langsung buka situsnya masing-masing, ngecek kira-kira berapa lama sih situsnya loading lewat HP. Nah, saya juga akan mengajak teman-teman untuk sebuah peragaan. Di peragaan ini saya ingin teman-teman memikirkan situs mana yang layarnya loading paling cepat. Dan yang kedua, saya ingin menanyakan teman-teman dari sebagai di perspektif user, kira-kira situs mana sih yang teman-teman lebih sukai? Kita ada 3 situs. Dan sepertinya situs Asahi dalam waktu 5,8 detik sudah loading secara penuh di layar itu. Dan kita masih melihat di sebelah kanan situs Wall Street Journal masih loading dan membutuhkan waktu sekitar 35 detik sampai loading di layar tersebut selesai. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari 3 situs ini kira-kira yang mana menurut teman-teman yang paling baik? Buat teman-teman yang di YouTube mungkin bisa voting yang mana menurut teman-teman loadingnya paling cepat dari segi
konten dan juga yang mana yang paling optimal. Nah, banyak banget yang voting biasanya banyak banget yang voting untuk situs yang di tengah atau situs Asahi karena dalam waktu 5,8 detik di layar HP tersebut situsnya sudah selesai loading. Padahal pada kenyataannya situs yang paling cepat adalah situs Apple Daily yang berhasil meloading konten di halaman penuh dalam 22,2 detik. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kecepatan situs itu bukanlah satu-satunya hal yang harus dipikirkan. Hal yang terpenting adalah bagaimana persepsi user mengenai kecepatan situs tersebut. Jadi dari kasus yang di appledaily.com, mungkin dia dari segi halaman secara sepenuhnya dia paling cepat. Namun dari asahi.com mereka cukup pintar karena mereka memprioritisasikan loading di bagian atas situs dulu. Dan pada kenyataannya user hanya melihat situs di layar yang paling atas dulu, baru mereka scrolling ke bawah. Nah, jadi maksudnya adalah untuk memprioritisasi kecepatan loading di paruh atas atau above default situs. Above default itu apa sih? Jadi ketika user membuka konten dari HP, layar yang dilihat user pada pertama kali loading itu adalah paruh atas. Jadi itulah konten yang harus diprioritisasi untuk loading dulu, baru konten-konten yang di bawahnya. Nah, konten di paruh atas ini sebisa mungkin kita loading dalam waktu 1 detik. Dan ini mungkin kedengaran lumayan susah, tapi possible banget. Saya ada 3 tips. Tips pertama adalah untuk menggunakan lazy loading. Jadi ketika sambil user loading membaca konten di atas, loading di bawah, loading juga konten yang di bawahnya. Dan yang kedua untuk menggunakan inline CSS. Biasanya publisher menggunakan satu CSS saja untuk seluruh halaman. Yang saya rekomendasikan adalah untuk membagi CSS menjadi 2 bagian. Untuk layar bagian atas atau paruh atas, kita masukkan CSS ke HTML menjadi inline CSS. Sedangkan untuk paruh bawah kita gunakan CSS normal. Dan yang ketiga, pastikan konten utama untuk loading dulu, baru third party widget. Jadi banyak banget publisher yang menggunakan third party widget seperti social media share ataupun juga website statistik dan komen. Nah, mungkin bisa memprioritisasikan untuk loading konten dulu, baru third party widgetnya. Selain itu, di Google juga kita ada tool gratis yaitu PageSpeed Insight yang menurut saya sangat penting banget. Karena dari sini teman-teman bisa membenchmark kecepatan situs teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mencoba ngecek kecepatan situs teman-teman, bisa langsung Google PageSpeed Insight. Di result yang paling pertama, teman-teman bisa langsung klik di sana dan masukkan URL situs teman-teman. Dan situs ini sangat baik sekali karena dia tidak hanya memberikan benchmark dari kecepatan di mobile maupun di desktop, tetapi dia juga akan memberikan rekomendasi hal-hal yang bisa diimprove untuk memperbaiki kecepatan. Sebagai panduan, pastikan skor teman-teman di atas 65/100 dan sebisa mungkin dapatkan skor di atas 70/100 jika teman-teman ingin memberikan user experience yang baik dan menambahkan page speed. Nah, saya juga ingin memberikan beberapa tips dari segi page speed insight. Ada beberapa hal yang bisa dioptimisasi. Contohnya, buat teman-teman yang menggunakan banyak gambar di dalam situsnya, entah itu logo website ataupun icon social media untuk like and share, ataupun gambar-gambar lainnya yang di loading setiap halaman, mungkin bisa consider menggunakan browser caching. Browser caching itu artinya apa? Artinya ketika user sudah mendownload gambar tersebut di suatu halaman, ketika dia membuka halaman lain, mereka tidak harus mendownload gambar tersebut lagi. Dan ini sangat menguntungkan buat user karena dia akan save data plan, dan kedua juga loadingnya jauh lebih cepat. Dan kalau user happy dengan hal ini, mereka akan lebih mengkonsumsi banyak konten di situs teman-teman.
Dan yang kedua, selain browser caching, mungkin bisa mengconsider menggunakan ukuran konten yang optimal. Contohnya, misalnya teman-teman memiliki gambar 10 MB. Nah, banyak banget publisher yang langsung upload ke template dan tergantung settingan template tersebut, ada yang langsung auto resize, ada juga yang walaupun ukurannya menjadi kecil tapi sebenarnya loading dengan size original. Nah, yang terjadi adalah ketika user membuka dari HP, walaupun ukuran bentuknya terlihat kecil, tapi sebenarnya ukuran gambar yang di-download itu adalah ukuran original. Dan ini sangat memperlambat loading situs teman-teman. Jadi bisa dikonsider juga, dan dari PageSpeed Insight akan biasanya diberikan petunjuk berapa persen lagi sih bisa dikecilin atau diperbesar gambarnya. Dan yang ketiga yang bisa dikonsider adalah yang tadi saya bilang, mungkin bisa memprioritisasikan loading konten di paruh atas, baru meloading konten di bagian bawah. Dan yang keempat, hindari redirection. Jadi daripada menggunakan redirect website, saya rekomendasi untuk menggunakan situs yang responsif karena loadingnya akan jauh lebih cepat. Nah, ini juga saya ingin menawarkan penawaran khusus buat teman-teman, buat yang sudah mencoba PageSpeed Insight nanti, bisa screenshot skor sebelum dan sesudah implementasi, lalu kirimkan di bagian di form yang sama dengan download presentasi atau di goo.gl/e1a4lt. 5 pengirim pertama akan mendapatkan konsultasi personal melalui telepon. Selain itu, buat teman-teman yang sudah mengimplementasi PageSpeed Insight dan cenderung lebih advance, saya juga rekomendasikan untuk menggunakan AMP. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya tidak akan membahas terlalu banyak mengenai AMP. Cuma buat teman-teman, jika kalian sudah mencoba PageSpeed Insight dan tertarik untuk AMP, bisa di-feedbackkan juga di form yang saya sebutkan tadi. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Semuanya udah pada mintain optimasi iklan. Sudah siap belum semuanya? Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai ke optimasi iklan. Tadi kita udah ngomongin tentang page view yang menentukan jumlah impresi. Selain page view, jumlah iklan per halaman juga mempengaruhi jumlah impresi, yang juga mempengaruhi pendapatan teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, menurut kebijakan AdSense, kita memiliki jumlah maksimum iklan per halaman. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Saat ini jumlah maksimum iklan per halaman adalah 3 banner standar dan 3 link unit. Namun, banyak banget publisher yang belum tahu bahwa kita ada format khusus mobile, yaitu page level ads. Dan page level ads ini tidak dihitung dalam limit 3 banner iklan standar per halaman. Artinya ini adalah ad unit tambahan yang dapat menambahkan impresi iklan dan menambahkan pendapatan kalian. Dan ini untuk klarifikasi aja, page level ads tidak keluar setiap saat karena kita juga membatasi penampilan untuk memastikan user experience terjaga. Nanti di bagian policy saya akan menjelaskan kenapa sih dari segi AdSense kita khawatir banget dari segi user experience. Page level ads sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah iklan anchor atau anchor ads, dan yang kedua adalah iklan vignette. Iklan anchor ads itu adalah iklan yang menempel di ujung layar pengunjung. Jadi ketika user scrolling ke atas atau ke bawah, page level ads akan tetap di bawah. Dan kalian jangan khawatir karena karena jenis iklan ini bisa ditutup kapan aja. Dan format iklan yang kedua adalah iklan vignette. Ini adalah jenis iklan interstitial atau full screen. Dan iklan ini muncul ketika pengunjung meninggalkan sebuah halaman di situs Anda. Contohnya, seorang pengunjung datang dari halaman utama dan dia ingin masuk ke halaman konten. Nah, itu akan keluar di bagian transisi dan iklan ini bisa di-skip kapan aja. Buat tutorial page level ads, nanti saya akan cantumkan di materi, jadi jangan lupa untuk download.
Setelah presentasi ini, saya akan memodifikasi deck saya dengan tutorial yang lengkap. Nah, selain mempengaruhi jumlah impresi, optimisasi iklan juga mempengaruhi CTR. Dan CTR itu dipengaruhi dua hal penting, yaitu ukuran iklan dan juga penempatan iklan. Ukuran iklan untuk mobile, saya rekomendasikan untuk above the fold atau paruh atas untuk menggunakan 320 kali 100. Nanti akan saya summary. Dan yang untuk di paruh bawah untuk menggunakan iklan kotak 300 kali 250 atau 336 kali 280. Dan untuk penempatan iklan sendiri akan dipengaruhi oleh active view. Buat teman-teman yang tidak familiar apa itu active view atau tampilan aktif, active view itu adalah sebuah parameter yang mengukur keterlihatan iklan. Jadi yang di situs mobile, penempatan iklan itu sangat penting sekali. Misalnya nih, teman-teman tadinya menggunakan format website yang responsif dan iklannya ditaruh di sidebar. Nah, yang terjadi adalah sidebar itu seringkali di-push ke bagian bawah konten setelah komen. Nah, yang terjadi adalah iklan di sidebar ini akan ditaruh di paling bawah sekali dan seringkali user tidak scrolling sampai ke bawah sana dan iklan tersebut tidak terlihat oleh user. Contohnya, jika di suatu halaman ada 3 iklan dan user hanya scrolling sampai melihat iklan kedua, maka active view-nya adalah 2/3 atau 66%. Dan keterlihatan iklan itu penting banget karena kalau user tidak melihat iklan, pastinya user tersebut tidak akan mengklik iklan tersebut. Nah, definisi active view adalah iklan yang dihitung jika lebih dari 50% area iklan terlihat di layar selama minimum 1 detik. Jadi ini juga penting karena buat teman-teman yang maksudnya menaruh iklan di paling atas, kadang tuh user juga pintar. Misalnya teman-teman taruh terlalu banyak iklan di atas, user sudah tahu di halaman itu pasti ada iklan di bagian paruh atasnya. Teman-teman bisa langsung scrolling ke bawah sebelum iklan tersebut loading, dan active view-nya tidak baik dan dari segi CTR juga tidak baik. Jadi penting banget buat ngeliatin active view supaya mendapatkan CTR yang maksimum. Dan dari segi best practice akan saya lampirkan di sini. Untuk bagian paruh atas, saya anjurkan untuk menggunakan 320 kali 100, bukannya 320 kali 50, karena akan lebih kelihatan dan CTR-nya lebih optimal. Dan banyak banget teman-teman yang menggunakan 300 kali 250 di paruh atas. Nah, saran saya adalah untuk hati-hati, karena jika teman-teman menaruh 300 kali 250 di atas konten dan ini mendorong konten ke bawah, itu user experience-nya akan jelek sekali karena user waktu membuka HP belum melihat konten udah ngeliat iklan duluan. Dan gak hanya buruk untuk user experience, tapi ini juga policy violation, artinya ini melanggar kebijakan AdSense. Jadi rekomendasi saya jika ingin menggunakan 300 kali 250, pastikan untuk tidak mendorong konten, pastikan ada 1 atau 2 paragraf konten sebelum menaruh iklan tersebut. Dan juga untuk teman-teman yang situsnya memiliki banyak traffic dari media sosial, pastikan teman-teman membuat user teman-teman mudah untuk sharing ke social media dengan menaruh tombol like and share. Dan untuk teman-teman yang menyisipkan iklan di tengah-tengah konten, pastikan iklan tersebut dijedakan 150 pixel dari konten untuk mencegah accidental click. Dan untuk iklan-iklan di paruh bawah bisa menggunakan ukuran 300 kali 250 atau 336 kali 280. Nah, ini barusan ada yang nanya nih tentang iklan responsif. Iklan responsif itu gampang banget. Ntar tenang aja, tinggal download artikel ini. Saya akan memberikan link untuk tutorial iklan responsif. Satu hal yang ingin saya highlight ke teman-teman, iklan responsif itu ada 2 jenis. By default, iklan responsif secara otomatis akan mengikuti kelebaran browser user teman-teman, tapi sebenarnya bisa didikte juga ukurannya.
Jadi contohnya nih, jika iklannya memanjang, kalau di desktop kan bagus banget. Jika dilihat di HP, iklan tersebut akan cenderung sangat kecil sekali. Nah, iklan responsif ini sebenarnya bisa didikte dengan memberikan kode pada width tertentu, iklannya mau bentuknya seperti apa. Nah, nanti saya akan melampirkan linknya, jadi mohon dicek ketika sudah mendownload materi ini. Ya buat teman-teman yang udah menanyakan lewat YouTube, terima kasih banget. Nanti pas Q&A saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman, especially yang banyak ditanyakan. Ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di form, yaitu apa sih faktor yang mempengaruhi CPC dan bagaimana cara mengoptimasi CPC. CPC itu dipengaruhi oleh demand dan supply. Demand dan supply itu artinya apa? Jadi bayangkan sebuah pasar. Semakin banyak permintaan iklan dari advertiser, semakin besar CPC. Semakin banyak penawaran inventory dari publisher, semakin kecil CPC. Jadi CPC ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu seasonal dan vertical. Jadi misalnya nih, mungkin vertical sepak bola CPC-nya lagi naik di saat FIFA, tapi CPC untuk situs yang berbau kecantikan mungkin tidak akan mengalami kenaikan CPC sebesar situs sepak bola tersebut. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah untuk melihat cycle keaktifan advertiser. Contohnya, di awal tahun biasanya minggu kedua Januari CPC akan jauh lebih rendah jika dibandingkan bulan November dan Desember. Kenapa? Karena biasanya bulan November dan Desember banyak banget advertiser yang mencoba menghabiskan budget tahunan, sehingga mereka lebih berani membidding untuk iklan tersebut. Sedangkan di awal tahun banyak banget mungkin advertiser dari perusahaan besar yang belum mendapatkan marketing approval. Jadi itu satu hal yang bisa dikonsider. Dan yang kedua, juga ada cycle-cycle tertentu, contohnya Ramadan, di mana advertiser juga membidding inventory tertentu. Contohnya nih, pada bulan Ramadan terakhir banyak banget advertiser dari segi FMCG, entah itu dari bagian makanan atau mungkin kebutuhan rumah tangga seperti deterjen, sabun, dan lain-lainnya. Nah, untuk teman-teman yang memiliki situs yang berhubungan dengan barang-barang yang sedang diiklankan ataupun target audience yang dicari oleh advertiser tersebut, biasanya akan mengalami CPC yang jauh lebih besar. Nah, rekomendasi saya untuk menaikkan CPC adalah untuk mengecek semua ad unit teman-teman, especially yang banner, dan opt-in ke semua format iklan. Oh ya, maksud saya opt-in ke semua iklan karena banyak banget advertiser yang hanya opt-in untuk ke banner gambar saja. Padahal banner text juga dapat membantu menaikkan permintaan inventory buat inventory teman-teman, sehingga menaikkan CPC. Dan yang kedua, untuk memperbanyak konten di vertikal yang memiliki CPC tinggi. Jadi banyak banget publisher yang memiliki situs lebih dari satu, dan situs ini lumayan diverse, tidak similar satu sama lain, dan mungkin bisa dilihat bukan yang melihat CPC rata-rata, tapi untuk melihat CPC berdasarkan situs tersebut. Nah, jika memang ada situs yang CPC-nya jauh lebih tinggi di bulan-bulan tertentu, mungkin bisa memfokuskan memperbanyak konten di vertikal tersebut. Dan yang terakhir, untuk memperbanyak user di negara dengan CPC yang tinggi. Nah, ini mungkin saya pengen address buat publisher Indonesia. Seperti yang kita tahu, pembaca lokal juga semakin lama makin mengkonsumsi banyak konten dari luar negeri, nggak hanya di Indonesia saja. Ini berarti sebenarnya inventory juga semakin banyak yang diambil dari publisher luar negeri. Contohnya, jika mungkin di 10 tahun yang lalu hanya 10% pembaca lokal yang membaca konten luar negeri, maka hanya 10% inventory lokal yang masuk ke pendapatan publisher luar negeri. Sedangkan misalnya kalau sekarang secara ekstrim, contohnya ya,
sekitar 40% atau 50% pembaca lokal membaca konten di luar negeri, maka sebenarnya ada tambahan 50% inventory dari publisher luar negeri. Nah, rekomendasi saya untuk tidak hanya fokus ke pembaca lokal, tapi jika memang situs teman-teman memiliki potensi untuk di-expand ke luar negeri, saya rekomendasi untuk at least mengconsider mentranslate konten ke bahasa Inggris juga untuk mentarget pembaca dari luar negeri dan menikmati CPC yang jauh lebih tinggi. Nah, untuk nge-summarize aja, tadi kita udah ngomongin optimasi UI UX untuk dengan cara mempermudah navigasi dan mempercepat kecepatan situs. Dan dari segi optimasi iklan, kita ada ngomongin tentang mengadopsi page level ads, menggunakan iklan responsif, menggunakan iklan 320 kali 100 di paro atas atau 300 kali 250 dan 336 kali 280 di paro bawah. Dan dari segi penempatan, saya rekomendasikan untuk menggunakan Active View sebagai pacuan. Jadi jika Active View-nya rendah, mungkin bisa mengconsider menaruh iklannya di tempat yang lainnya. Dan konten ini bisa di-download dengan tutorial dan link-link tool yang tadi saya bicarakan lewat link ini. Sebelum saya beralih ke Q&A, saya ingin sharing sedikit tentang kebijakan AdSense yang juga ditanyakan banyak teman-teman. Yaitu pertama, hindari klik yang tidak sah. Klik tidak sah itu didefinisikan sebagai klik iklan sendiri atau meminta orang lain mengeklik iklan Anda ataupun menginsentifikasi user untuk ngeklik iklan masing-masing. Dan yang terjadi adalah ini akan disebut sebagai invalid click, dan klik ini tidak akan dihitung dalam pendapatan Anda dan akan dipotong. Dan gak cuma itu aja, itu juga akan memperburuk reputasi akun. Yang kedua, pastikan teman-teman untuk mendahulukan user Anda. Jadi ini seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi, penting banget untuk menjaga user experience dan menaruh iklan dengan ukuran yang reasonable. Artinya kita tidak ingin user kita merasa sedih ketika dia buka dari HP, yang dia lihat duluan ada iklan dan kontennya susah dicari. Yang ketiga, ini penting banget karena menyangkut banyak publisher, yaitu pastikan konten family safe dan legal. Jadi begini, AdSense itu adalah sebuah ekosistem advertising. Di dalam AdSense sendiri ada 3 pemain, yaitu advertiser, publisher, dan user sendiri. Nah, kita dari AdSense menjaga relasi dengan advertiser sehingga teman-teman tidak harus mencari advertiser untuk situs teman-teman masing-masing. Nah, tapi kan kita juga harus menjaga kualitas. Jadi kita harus bertanggung jawab ke advertiser. Kita harus memastikan kalau iklan mereka muncul di situs yang legal dan family safe. Karena itu adalah komitmen kita ke advertiser kita. Nah, sebagai patokan, jika kamu memiliki konten yang mungkin sedikit abu-abu, di mana kamu tidak yakin kamu ingin menunjukkan konten ini ke seorang anak ataupun kakek nenek, dan konten tersebut seharusnya tidak ada di situs Anda. Dan yang keempat, maksimalkan konten, bukan jumlah iklan per halaman. Jadi banyak banget banyak banget publisher yang menggunakan kontennya sedikit, lalu di situsnya hanya terdapat konten saja. Malah ada yang lebih parah, kadang di situs tersebut sebenarnya tidak ada konten, tapi hanya iklan saja. Nah, ini akan mendapatkan policy violation yang sangat berat karena kita harus bertanggung jawab ke advertiser kita juga. Jadi kita harus ingat, karena sebenarnya policy ini tidak untuk menghukum, tapi untuk menjaga kesehatan ekosistem advertising kita. Karena jika advertiser tidak percaya dengan kualitas publisher AdSense, maka mereka akan lebih susah mempercayakan mereka punya dana di advertising system kita, dan ini juga akan berdampak buruk ke CPC. Dan yang kelima, hindari layout yang menipu. Jadi saya sering banget ngeliat banyak situs-situs yang keluar pop-up lalu menyuruh user untuk ngeklik 2 kali sebelum pop-up tersebut hilang. Nah, layout-layout seperti ini akan mendapatkan pelanggaran kebijakan AdSense yang cukup berat. Jadi hindarkan layout-layout yang seperti ini.
Dan yang keenam, jangan duplikasi konten. Jadi pastikan jika teman-teman mengambil konten referensi dari situs lainnya untuk nge-rephrase dan tidak copy paste saja untuk menciptakan value yang lebih baik untuk untuk pembaca situs. Dan ini juga sedikit tips buat teman-teman yang memiliki situs yang lebih dari satu dan menduplikasi konten di situs tersebut, mungkin bisa mengconsider untuk konsolidasi konten di satu situs saja. Dan nomor 7, lacak traffic situs Anda. Dan ini penting banget karena banyak juga yang menanyakan bagaimana untuk melaporkan jika ada traffic yang tiba-tiba naik. Nah, traffic itu harus organik, dan saya juga mengerti kadang banyak publisher yang merasa situs mereka dimanipulasi dan kena bom klik. Nah, kita ada satu halaman help center yang menjelaskan bagaimana cara melakukan prevensi. Mungkin teman-teman bisa Google langsung bagaimana cara mencegah sabotase AdSense. Nah, di sana akan ada beberapa tips. Salah satunya adalah pastikan jika teman-teman meninjau adanya traffic yang tidak normal, untuk menggunakan link di situs tersebut untuk melaporkan hal ini ke tim policy kami, sehingga tim policy kami akan tahu bahwa ini adalah ulah dari pihak ketiga dan bisa melihat dan memberikan advice yang baik untuk teman-teman. Dan yang ke-8, jangan memodifikasi kode AdSense. Jadi banyak banget tren publisher yang saya lihat untuk memodifikasi kode AdSense. Mungkin tidak ada maksud jahat, namun saya sarankan untuk mencegah hal ini karena mungkin jika ada hal-hal tertentu, ini bisa menyebabkan policy violation juga. Nah, buat teman-teman yang bingung apakah implementasi iklan saya udah memenuhi persyaratan, atau mungkin apakah jika saya taruh iklan di sini aman dan lain-lain, sebenarnya teman-teman tidak harus ragu dan teman-teman bisa reach out ke kita. Kita ada banyak banget source untuk membantu teman-teman. Satu, kita ada help forumnya AdSense. Kita juga ada help center yang self service. Kita juga ada FAQ policy, dan kita juga ada situs AdSense. Nah, kabar baiknya adalah teman-teman kan juga pasti pengen bantuan dalam bahasa Indonesia. Kabar baiknya adalah kita ada tim support khusus untuk bahasa Indonesia. Caranya gampang banget, tinggal ke Help Center AdSense, atau teman-teman bisa Google AdSense Help Center, masuk ke situs Help Center AdSense. Di pojok kanan atas ada tulisan Contact Us atau hubungi kami. Nah, teman-teman bisa klik di link tersebut dan teman-teman bisa menanyakan semua pertanyaan teman-teman, entah itu pembayaran, tentang akun, ataupun juga tentang policy dan bantuan implementasi. Dan fasilitas ini dibuka untuk semua publisher yang memiliki pendapatan di atas $25 dalam seminggu. Dan fasilitas ini dibuka di jam kerja pada hari Senin sampai Jumat. Dan kita akan menjamin untuk membalas 48 jam di hari kerja. Jadi misalnya kalau kirimnya hari Jumat, akan dibalas paling lambat hari Selasa atau hari Senin. Dan rekomendasi saya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, karena ada kemungkinan yang membalas pertanyaan teman-teman mungkin bukan pembicara AdSense native. Nah, sekarang adalah Q&A. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan teman-teman baik dari form maupun dari Facebook. Sebentar ya, saya pilih pertanyaannya dulu. Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu adalah dari segi bom klik. Tadi aku udah sharing, bisa cek dari Help Center AdSense. Di sana teman-teman bisa mencari link untuk cara mencegah sabotase. Dan di sana ada link untuk melaporkan jika traffic teman-teman tidak natural.
Dan ada juga yang merekomendasi untuk menyikapi pembuatan akun bak. Terima kasih banget untuk sarannya, akan saya sampaikan dan saya juga akan melihat hal ini lebih lanjut. Dan juga ada yang menanya mengenai penggunaan kata-kata. Oke, jadi ada salah satu dari teman-teman yang menanyakan jika menggunakan kata-kata seperti alat kelamin tapi untuk kebutuhan kesehatan. Jawaban saya adalah untuk mencegah kata-kata tersebut, karena ini adalah hal yang lumayan gray area, dan jika tidak yakin mungkin ntar bisa tanyakan case by case basis lewat tim support kami. Dan juga banyak banget nih yang nanyain tentang adblocker. Oke, jadi kalau adblocker ini sebenarnya tidak hanya menyangkut publisher AdSense aja, tapi juga menyangkut publisher dari ad network lainnya. Dari segi Google sendiri, kita mempunyai 2 poin yang kita ingin sharing. Pertama, sebenarnya adblocker ini digunakan banyak user karena banyak banget publisher entah itu dari AdSense ataupun dari ad network lainnya yang menaruh iklan dengan user experience yang tidak baik, entah itu pop-up yang berlebihan ataupun mungkin iklan yang tidak bisa di skip dan lain-lainnya. Dan ini adalah sebuah masalah yang lebih besar di atas AdSense, dan dari segi tim manajemen AdSense juga kita sedang merundingkan hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk menambah user experience dari segi periklanan dan juga mencegah penggunaan adblocker lebih banyak. Dan yang kedua, sebenarnya ada format iklan yang tidak dapat diblok untuk adblocker, yaitu custom search ads. Jadi buat teman-teman yang memiliki konten yang lumayan spesifik dan cenderung menggunakan search engine, saya sarankan untuk mengconsider format iklan custom search ads juga, karena konten tersebut tidak bisa diblok oleh adblocker. Dan juga sebentar. Sebentar ya, saya lagi nyariin pertanyaan di live stream YouTube. Ada yang menanyakan kenapa ketika jumlah klik naik, page view impression naik, justru nilai CPC jadi turun. Sebenarnya ini tidak ada korelasi sama sekali. Mungkin yang kamu maksud adalah RPM, bukan CPC. Jadi RPM itu kan adalah rata-rata penghasilan dibagi jumlah impresi. Nah, jumlah impresi sendiri itu adalah faktor dari penempatan iklan. Nah, jadi itu misalnya di satu halaman misalnya hanya ada satu iklan, dan iklan tersebut ditaruh di paling atas. Pastinya unit iklan tersebut akan memberikan pendapatan yang jauh lebih besar karena sangat kelihatan sekali. Bandingkan jika website yang sama di halaman yang sama memiliki iklan lebih dari satu, dan penempatannya iklan satu di atas dan satu di bawah. Untuk iklan yang ditaruh di bawah, pastinya jumlah persentase iklan tersebut terlihat akan jauh lebih kecil daripada iklan yang di atas. Makanya dari segi rata-rata revenue per impression akan jauh lebih kecil. Tapi itu bukan berarti hal yang buruk, itu adalah suatu hal yang natural sekali. Karena of course iklan yang di paling atas akan memiliki value iklan yang jauh lebih besar daripada iklan yang di bawah. Tapi iklan yang di bawah tersebut akan memberikan tambahan pendapatan untuk teman-teman. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan juga sebentar. Konten apa yang CPC-nya tinggi? Nah, ini pertanyaan yang tricky banget, karena CPC seperti saya bilang itu demand dan supply. Kalau saya sebutin sekarang tadinya tinggi, kalau inventorinya banyak ntar turun juga gitu kan istilahnya. Dan CPC itu juga tidak hanya fix berdasarkan vertical, tapi juga berdasarkan seasonality. Jadi misalnya saya kasih contoh bola, pas bulan Juli lalu kalau nggak salah ada demam bola kan. Nah, di sana banyak banget advertiser dari bidang olahraga yang ngebidding di situs-situs yang berbau olahraga dan sepak bola.
Nah, pasti CPC-nya naik. Namun karena sekarang udah lewat demamnya, CPC tidak akan setinggi tadinya. Jadi CPC itu juga naik turun berdasarkan fase-fase tertentu. Oh ya, satu lagi mumpung saya ingat sambil saya browsing pertanyaan yang saya jawab tadi, saya juga pengen kasih tips buat teman-teman yang punya situs dan allow komen di situs teman-teman. Karena menurut program kebijakan AdSense, apapun yang ada di situs teman-teman adalah tanggung jawab teman-teman. Jadi banyak banget yang situs yang memperbolehkan komen tanpa difilter. Nah, yang terjadi adalah banyak banget mungkin spam yang menaruh komen-komen yang tidak sesuai dengan kebijakan AdSense. Contohnya komen-komen yang berbau porno. Nah, rekomendasi saya jika teman-teman ingin membuka fitur komen di situs teman-teman, pastikan komen-komen tersebut dimoderasi supaya aman. Oh ya, dan satu lagi, buat teman-teman yang punya situs, settingan AdSense-nya make sure untuk ditaruh otorisasi. Jadi pastikan supaya publisher ID AdSense teman-teman bisa dipakai di sebuah situs, teman-teman harus ada otorisasinya. Karena banyak banget kasus belakangan ini di mana publisher ID seseorang dipakai oleh publisher lainnya dan ditaruh di situs yang melanggar kebijakan AdSense. Jadi pastikan settingan otorisasinya dinyalakan. Ada lagi yang ingin menanyakan selain tentang UC browser? District Spring. Oke, kalau gitu untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lumayan spesifik, ada yang menanyakan tentang blogger dan WordPress dan lain-lainnya. Ntar saya akan follow up lewat email secara pribadi, dan jika ada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan dan mungkin belum disampaikan, seperti yang saya bilang, jangan sungkan-sungkan untuk mengunjungi help center kami, dan dan komen-komen teman-teman akan dibalas oleh tim support yang dedikasi untuk menjawab pertanyaan dalam 48 jam. Nah, buat yang tadi udah nyimak bagaimana cara mempercepat kecepatan situs, again saya ingin mengajak teman-teman, karena memang dari pekerjaan saya adalah untuk mengidentifikasi publisher dengan potensi tinggi dan memberikan konsultasi secara pribadi. Tapi saya juga ingin melihat teman-teman melakukan sedikit usaha untuk memberikan konten terbaik buat user teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan PageSpeed Insight, jangan lupa untuk screenshot skor PageSpeed-nya sebelum dan sesudah implementasi dan kirimkan di form yang sudah diberikan saat ini, yaitu goo.gl/e1a4lt. Dengan begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu teman-teman, dan jangan khawatir jika ada pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat form, akan saya reply secara pribadi secepat mungkin. Terima kasih.